Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bertemu di mata kuliah rekayasa sungai dan pantai yang sebenarnya namanya. Dan aslinya direncanakan akan membahas ya sungai dan pantai, tetapi karena mata kuliah eh, rekayasa sungai itu ada sendiri, jadi eh, mungkin akan jadi bahan yang terulang ya, kalau materi sungai juga dimasukkan dalam mata kuliah ini, sehingga saya merubahnya, menyederhanakannya menjadi rekayasa pantai saja atau teknik pantai. Maksudnya pantai sendiri, sungai sendiri. Eh, Kawan sekalian, sebenarnya kalau sungai kita pantai ya, pantai selaku negara yang dikelilingi oleh laut dan kita memiliki ribuan pulau, tentu pantai sangat lekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Di di wilayah perairan kita sangat panjang garis pantainya, dan eh, banyak sekali potensi yang terkandung di pantai. Kalau kita yang terbiasa di daerah dataran ya, apalagi daerah gunung, mungkin agak asing dengan pantai, tetapi hmm, khusus Kalimantan Selatan sendiri di mana kita ada eh, pantai dalam artian tepi laut dijumpai mulai dari Banjarmasin sampai ke bawah itu ke arah Kabupaten Banjar di daerah Aluh-Aluh, terus ke Kurau, menyisir lagi ke daerah Tanah Laut itu Payari, kemudian sampai ke Batu Licin. Nah, Batu Licin ini nanti menyeberang, ada lagi satu wilayah yang benar-benar pulau terpisah dari dataran Kalimantan, yaitu Pulau Laut atau daerah Kota Baru ya. Di Kota Baru eh, kabupatennya masih memiliki beberapa pulau-pulau kecil ya, selain pulau induknya yang cukup besar. Eh, dengan demikian pembahasan teknik pantai kiranya kemudian buat kita ya, khususnya teknik sipil di Unukase, dan ya jejak pembahasan pantai hmm, bisa setidaknya kita lihat dari beberapa karya, entah itu bangunan atau karya budaya, seni, lagu misalnya. Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan pantai. Nah, di antaranya saya coba bagi eh, di antaranya nah, mungkin Anda sebagian paling tidak kenal dengan orang ini. Ini dulu pernah hits sekitar menjelang tahun 90-an.
Eh, ya 90-an. Di atas pasir senja pantai, saat kau terbang di bahu kiriku, nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata dewa. Atau yang ini. Menjadi bulan atas siangnya, aku menjadi bintang di atas gunung. Aku jadi segala yang diinginkannya untuk digambarkan di pantai ini. Atau ini. Belum muncul aja. Agak macet. Ikuti ombak bergulung membunyi sampai ke seberang, ucap selamat datang. Suasana alam tropika, kegembiraan alam, langit pun memanggil nada. Suara pasir menyapa nafasku, sejauh kaki melangkah, tak lepas memandang ramainya orang bersuka, darah tua muda, lepas lelaki dua sehari ibu tiri, tidakkah bisa bersama kita terjaga. Tidakkah itu semua ini kembali. Baik, itu tadi beberapa karya kebudayaan atau seni ya, yang kira-kira cukup menggambarkan betapa pantai itu lekat dengan kehidupan kita. Di antaranya masuk dalam eh, bait-bait yang dijadikan syair, lagu, dari mulai dari Iwan Fals, Nicky Astria,
sampai di project. Dan di bagian yang terakhir tadi ada beberapa pesan yang disampaikan. Di antaranya, jika lalai pun, jika kita lalai pun pantai berduka. Sudahkah terjaga kelestariannya jika kita lalai pun pantai berduka. Jadi ada sesuatu yang harus dilindungi selain uh, kita bisa menikmati dari potensi pantai, mungkin dari sini hanya dari segi wisata. Tetapi lebih daripada itu, sebagian masyarakat kita menggantungkan eh, pekerjaannya di pantai, nelayan terutama, kemudian juga petani ya, petani rumput laut ya. Bertani bisa di laut, iya, rumput laut itu ditanam. Kemudian ya ada beberapa lain lagi usaha yang dikembangkan di pantai selain wisata. Nah, di pembahasan kita tentu saja terhubung dengan pekerjaan sipil ya. Dan sipil ini eh, entah itu prasarana perlindungan pantai di antaranya, kemudian bangunan-bangunan yang apa melestarikan pantai maupun mengembangkan potensi pantai. Nanti akan kita lihat lebih lanjut di daftar isi. Sebelum ke bangunan, kita mempelajari dulu sebelum membangun itu ya karakteristik-karakteristik pantai, di mana beberapa hal terjadi secara alami yang kejadian ini bisa mempengaruhi sebuah bangunan. Misalnya saja abrasi, kemudian sedimentasi, terus pukulan dari gelombang laut tentu saja. Nah, gelombang laut itu tingginya seberapa, kekuatannya berapa, uh, itu yang akan kita bahas yang terakhir. Selanjutnya, bahan yang akan jadi rujukan utama, saya mengambil dari bukunya Pak Profesor Bambang Triatmojo di UGM, itu buku Teknik Pantai. Kemudian isinya diantaranya ya, semua isinya adalah pendahuluan gelombang, terus deformasi gelombang, fluktuasi muka air laut, statistik peramalan gelombang, kemudian proses pantai, kemudian bangunan pantai, muara sungai, dan studi kasus. Selain buku ini ada juga buku lain, diantaranya buku dari Ibu Yati Mulyati dari, kalau tidak salah, ITENAS Bandung. Tetapi buku Pak Prof. Bambang ini lebih saya rekomendasikan untuk dimiliki Anda semua karena memiliki penjabaran berupa contoh soal yang bagus, aplikatif, dan cukup banyak ya. Kita bahas teori di sini dan nanti akan saya juga bikin penjelasan dari contoh-contoh soal yang disajikan dalam video terpisah. Kemudian sistematika kuliahnya tentu saja penilaian dari tugas UTS dan UAS. Jadi ada 2 hari yang Anda tidak boleh tidak hadir ya, yaitu UTS dan UAS Anda harus hadir.
Selebihnya mungkin Anda bisa izin atau apa. Kemudian hmm, kita akan masuk saja ke materi ya. Di teknik pantai ini di bagian pertama kita tentu ingin tahu tentang apa sih teknik pantai. Apa yang terbayangkan oleh kita begitu pertama mendengar kata pantai. Atau lebih sederhana lagi, pantai apa saja yang kita pernah kunjungi ya. Baiklah, saya coba cari filenya sebentar ya. Yang saya punya ini adalah suasana di pantai Batakan. Saya menunggu loadingnya, apakah bisa diputar nih? Agak lama. Oke, belum bisa. Kalau begitu, kita ke naskah teori saja ya. Di PowerPoint. Teknik pantai, atribut mata kuliahnya ini disajikan di semester 7 ya. Ini kode mata kuliahnya PTS 1751. Nanti kalaunya tugas atau dokumen lain, dokumen akademik lain yang menyertakan teknik pantai, jangan lupa kodenya. Terus, nah ini pantai tekan. Tekan baru. Sorry. Oke, agak berat. Masih loading. Semoga bisa lebih cepat. Oke. Nah, ini suasana di Pantai Patakan Baru ya.
Sayang sekali videonya saya nggak bisa tampilkan. Hmm, ya kalau di Kalimantan Selatan ada Pantai Takisung, Pantai apa tuh ya, Pantai Turki kalau nggak salah, tapi saya belum pernah ke sana. Dan pantai di Kota Baru itu, waduh saya juga apa ya, Godean atau gimana? Saya lupa. Dan beberapa pantai lagi. Nah, biasanya pantai yang dikunjungi itu memiliki kelandaian yang besar ya. Dia memiliki pasir dengan kelandaian yang ini, dia memiliki pantai yang luas untuk orang bermain di sana. Kemudian dia juga harus pantai yang bersih ya dari sampah, dari macam-macam kotoran. Selain itu dia juga memerlukan apa, warna air laut yang yang bening kalau bisa ya, dan tidak terlalu deras arusnya sehingga aman untuk mandi di sana. Ini Takisu. Apa sih rekayasa pantai itu? Rekayasa pantai adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mencoba menyelesaikan permasalahan di wilayah pantai, seperti misalnya masalah erosi pantai, kemudian perencanaan bangunan pantai, lalu perencanaan pelabuhan, dan sebagainya. Ilmu rekayasa pantai ini merupakan bagian dari ilmu teknik sipil yang mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu-ilmu lainnya, antara lain ilmu oceanografi, ilmu kelautan, kemudian meteorologi, ilmu peramalan cuacanya, kemudian geofisika, eh, hidrolika, gerakan air, kemudian geologi, bebatuan, statistik, dan matematika. Sehubungan dengan wilayah pantai yang merupakan pertemuan antara daratan dan lautan, maka kawasan ini mempunyai ciri yang khas karena ke arah laut dibatasi oleh pengaruh fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan ke arah darat dibatasi oleh pengaruh proses alami dan kegiatan manusia terhadap lingkungan darat. Apa saja fungsi pantai? Secara alami, pantai berfungsi sebagai pembatas antara darat dan laut, kemudian tempat hidup biota pantai, lalu tempat sungai bermuara. Ya, dari daratan itu, dari anak sungai di pegunungan turun ke dari mata air dulu ya, mata air terus menjadi anak sungai, lalu bertemu beberapa anak sungai menjadi sungai, sungai besar, terus sungai besar bertemu lagi di eh, muara laut dalam siklus hidrologi. Kemudian dia berfungsi sebagai tempat saluran bermuara, misalnya saluran untuk tambak, lalu tempat peralihan kegiatan hidup di darat dan di laut, misalnya pelabuhan dan pelayaran, lalu sebagai tempat hunian nelayan, tempat wisata, lalu tempat usaha dan tempat budidaya pantai, antara lain tambak dan pertanian. Lalu yang terakhir adalah sumber bahan bangunan, antara lain sebagai tempat eh, tempat galian pasir ya, juga batu karang. Lalu
pantai itu ada beberapa macam ya, di antaranya pantai berpasir, pantai berbatu, ya, kemudian berawa, dan seterusnya akan kita lihat satu persatu. Pantai berpasir yang pertama merupakan pantai yang didominasi oleh hamparan atau dataran pasir, baik yang berupa pasir hitam, eh, kemudian abu-abu atau putih. Selain itu terdapat lembah-lembah di antara beting pasir. Tumbuh-tumbuhan yang dominan di hutan pantai ya. Di hutan pantai yang berpasir antara lain adalah kelapa biasanya, kemudian cemara laut. Lalu pantai berpasir, gambar nanti kita lihat gambarnya di bawah ini, satu dua. Umumnya dijadikan kawasan pariwisata pantai karena alamnya yang indah dan menarik. Kawasan pantai berpasir yang sudah berkembang misalnya adalah Pantai Pangandaran, Pantai Carita, dan Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, Parangtritis di Yogyakarta yang jadi inspirasi lagu Club Project tadi. Kemudian Pantai Sanur dan Kuta yang jadi eh, inspirasi lagu Iwan Fals tadi. Lalu Pantai Ancol dan Kepulauan Seribu di Jakarta di antaranya ini. Nah, ini pantai berpasir. Ini sama ya, pantai berpasir. Lalu pantai yang kedua adalah pantai berlumpur. Pantai berlumpur merupakan suatu hamparan lumpur sepanjang pantai yang dihasilkan dari proses sedimentasi atau pengendapan, umumnya terletak di dekat muara sungai. Tanah pantai ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai. Struktur dan komposisi tumbuhan di kawasan pantai berlumpur Indonesia merupakan formasi hutan mangrove yang didominasi oleh bakau hitam, bakau putih, dan lain-lain. Selain menghasilkan kayu, hutan mangrove juga menghasilkan bahan penyamak atau bahan pewarna. Tunas-tunas baru selalu tumbuh dalam hutan mangrove sehingga kawasan hutan menjadi luas. Akibatnya lambat laun daratan pun semakin meluas ke arah laut. Nah, ini adalah pantai berlumpur nih gambarnya. Saya gambarnya agak kabur. Yang ketiga adalah Pantai Berawa. Pantai Berawa merupakan daerah yang tergenang air baik secara permanen ataupun temporer. Tanah dan air pantai ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan hutan pantai Berawa umumnya ditumbuhi oleh jenis tumbuhan seperti nipah, sagu, meranti, dan terentang. Kita lihat gambarnya. Nah, ini pohon nipah, Pantai Berawa. Ini banyak kita dapati di daerah kita di Aluh-Aluh ya, daerah Aluh-Aluh banyak ya. Pohon nipah. Konon ini bisa jadi spot memancing yang menarik katanya. Saya juga tidak pernah. Lalu ada pantai berbatu. Pantai berbatu umumnya terdiri dari bongkahan-bongkahan batuan granit. Pantai seperti ini terdapat di Kepulauan Natuna. Natuna kalau Natuna ini masuk Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Dia ada di antara eh, dia di lautan antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Kemudian Pulau Buton
pelabuhan ini kalau di Sulawesi itu di bagian kaki kan Sulawesi itu seperti eh, seolah-olah seperti orang sedang menari ya. Nah, ada kaki kiri, ada kaki kanan, ada tangan kanan. Nah, kalau kaki kiri itu di daerah Sulawesi Selatan, Makassar, gitu ya. Kemudian kalau di kanan, kaki kanannya itu itulah di antaranya Pulau Buton dan pantai selatan Jawa, di antara yang berbatu ya. Pantai selatan Jawa itu di Pelabuhan Ratu juga ada di ujung kulon. Kalau tidak salah termasuk di dalamnya spot wisata Karangbolong. Saya lupa itu di mana ya. Kalau nggak salah di sekitar ini. Karangbolong itu ada batu besar, kemudian bolong di tengahnya. Nah, itulah disebut kenapa dia disebut Karangbolong tadi. Bolongnya besar, mudah kita lalui. Nah, ini gambar pantai berbatu dengan hutan pantai yang tumbuh di atasnya. Selanjutnya, apa saja permasalahan di wilayah pantai? Permasalahan yang terjadi di wilayah pantai antara lain adalah erosi, kemudian abrasi, lalu sedimentasi, selanjutnya adalah pencemaran. Kemudian definisi apa saja yang didefinisikan pada daerah pantai. Eh, Kalau kita lihat gambar ini, yang disebut pantai itu adalah daerah di mana dia mulai dari dia daerah paling surut ya, MAS muka air surut, sampai nanti dia eh, terendam ketika air naik, yaitu air pasang. Jadi di antaranya inilah yang disebut pantai, daerah kering dan tenggelam. Nah, selebihnya naik di atas itu daerah yang sama sekali tidak kena eh, genangan air pasang itu disebut sebagai sepadan pantai. Kemudian yang lebih tebing lagi, mulai dari daerah kering ini ke atas ya, itu kita namakan pesisir. Nah, di daerah inilah biasanya eh, penduduk tinggal ya, bikin rumah, bikin tempat bekerja, beraktivitas lah. Eh, Sedangkan dari sini sampai ke atas itu disebut daratan. Adapun laut, disebut laut adalah mulai dari daerah tersurut sampai ke tengah laut. Sedangkan perairan pantai itu daerah yang masih berupa lereng. Ini daerah mungkin daerah kita biasa berwisata mandi dengan aman di sini. Terus makin dalam sehingga eh, kategori laut dalam di sini. Baik, kita lanjutkan. Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Kita lihat pesisir tadi ya. Oke. Nah, ini pesisir. Jadi masih dipengaruhi angin laut, kemudian ada intrusi air laut. Maksudnya ada, ini kan air laut meresap ya, meresap terus. Misalnya kalau kita bikin apa sumur di sini, maka sumurnya masih terasa asin, gitu ya.
Lebih dari itu, daerah dataran sini dia sudah lepas dari pengaruh air asin misalnya. Ini kalau ada mata air di sini sudah tawar, mungkin sumur misalnya. Itu pesisir, sedangkan pantai adalah daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawah. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berubah berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Jadi, eh, karena ini bisa berpindah-pindah ya, misalnya terjadi sedimentasi berarti bisa bisa tambah luas. Permukaan yang timbul berarti wilayah kita tambah luas. Atau berkurang karena dia air laut memukul dengan gelombang, gelombang kembali menggerus pasir sehingga pasir daratan turun ke lautan sehingga semakin sempit lah daratan. Air laut mendesak ke darat luasannya. Bisa juga dilakukan pertambahan garis pantai, artinya garis garis pantainya maju karena rekayasa manusia. Misalnya eh, kita menyedot air menyedot pasir di daerah dalam, ditembakkan ke garis pantai kita, maka di sana akan menjadi daratan terus sehingga bertambah luaslah sisi pantainya. Dan bisa juga ditumpukan pasir itu ke satu daerah walaupun berair, sehingga lama-lama menjadi pulau. Nah, pulau inilah yang kemudian disebut pulau reklamasi, seperti yang ada di Jakarta yang ribut itu. Karena berpotensi untuk didiami eh, oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain, sehingga garis pantai ini atau wilayah ini ya, wilayah pantai ini berpengaruh terhadap kedaulatan negara. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Itu sempadan pantai. Kemudian kriteria sempadan pantai adalah dataran sepanjang tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, mulai dari batas garis pasang tertinggi. Ini beberapa gambar lain dari pengistilahan yang lain, dari buku yang lain. Foreshore adalah daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat muka air rendah sampai batas atas dari approach pada saat air pasang tinggi. Profil pantai di daerah ini merupakan kemiringan yang lebih curam daripada profil di daerah inshore dan backshore. Backshore, inshore, foreshore. Pantai di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai lebih dari 3.700 pulau dan wilayah pantai sepanjang 80.000 km. Wilayah pantai ini merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan oleh
kegiatan manusia seperti sebagai kawasan pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Adanya berbagai kegiatan tersebut dapat menimbulkan peningkatan kebutuhan akan lahan, prasarana, dan sebagainya, yang selanjutnya akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru seperti berikut ini. Satu, erosi pantai tadi. Kemudian tanah timbul sebagai akibat endapan pantai, sedimentasi. Kemudian pembelokan atau pendangkalan muara sungai yang dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai sehingga banjir di daerah hulu. Ya, karena muara sungai itu bagian bagian terakhir dari pergerakan air ya dari daratan, mulai dari mata air terus turun hingga ke muara. Kalau di muara itu eh, terjadi pendangkalan atau tersumbat, maka tentu air akan tertahan ya, tertahan naik dan mm, menyebabkan tumpah ke daerah muaranya. Air yang lambat terbuang ke laut itu tentu menyebabkan di daerah hulu itu eh, naik permukaannya, tergenang dia. Lalu pencemaran lingkungan di antara masalah yang dihadapi akibat limbah dari kawasan industri atau pemukiman perkotaan yang dapat merusak ekologi. Yang kelima adalah penurunan tanah dan intrusi air asin pada akuifer akibat pemampaan air tanah yang berlebihan. Ada empat masalah yang dihadapi yang akan dibahas ya. Pertama, erosi, abrasi, sedimentasi, dan pencemaran. Saatnya break dulu ya. Saya sudah saatnya zuhur, saya break dulu.